Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 8. Di sini kita bakal ngobrol bareng nih sama aku, Pasca, Agnes, Mikael, dan juga Adi. Kita mau ngobrolin tentang apa nih? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang tantangan generasi muda di era digital. Oke, siap. Langsung aja kita mulai podcastnya yuk. Saat ini, sebagian besar masyarakat di era digital sudah menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan era digital memberikan pengaruh yang cukup besar karena segala sesuatu bisa menjadi lebih praktis. Generasi muda banyak berpengaruh dalam perkembangan era digital. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya ide kreatif yang diberikan oleh anak muda untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Sebelum lanjut, aku mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak apa aja contoh perkembangan era digital? Aku tahu, contohnya itu aplikasi Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia. Aplikasi-aplikasi ini memudahkan kita sebagai penggunanya, baik dalam hal transportasi, kuliner, belanja, maupun pembayaran. Selain itu, ada juga perkembangan transformasi produk media seperti e-book, koran, digital, e-library, dan lain sebagainya. Benar banget nih yang udah disebutin sama Michael. Banyak perusahaan rintisan atau startup yang kini terus menjamur sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa generasi muda mempunyai banyak ide kreatif untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Salah satunya yaitu Nadiem Makarim, yang kini menjadi Menteri Pendidikan. Beliau ini adalah pendiri dari perusahaan Gojek. Ternyata generasi muda sangat berpengaruh ya di era digital sekarang ini. Apalagi jumlah generasi Z dan generasi milenial di Indonesia merupakan generasi yang paling dominan. Hal ini berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 terkait komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia, di mana generasi milenial berusia sekitar 24-39 tahun dan generasi Z berusia sekitar 8-23 tahun. Generasi milenial dan sebagian generasi Z atau yang sekarang berusia 15 tahun ke atas, ini termasuk dalam usia produktif loh, yang nantinya dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oh iya, kalian ada nggak public figure milenial yang jadi inspirasi kalian dalam hal kreatif dan inovatif? Tentu ada dong. Public figure yang jadi inspirasiku ini dua orang kakak beradik yang masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2021. Coba tebak, siapa mereka? Pasti Bang Ian dan Jerome. Yap, benar. Mereka adalah Jaehyun Panangian Sejabat dan Jerome Pauline Sejabat. Jerome Pauline sendiri dikenal sebagai YouTuber dan influencer yang sering membagikan kesehariannya selama tinggal dan berkuliah di Jepang. Sedangkan sang kakak, Jaehyun, merupakan manajer dari agensi yang menaungi sejumlah YouTuber dan influencer. Mereka adalah contoh generasi Z yang kreatif dan inovatif di era digital ini. Adanya perkembangan era digital ini dimanfaatkan dengan positif oleh mereka. Pada tahun 2021 kemarin, mereka membuka bisnis kuliner Menantea Toko yang kini memiliki 144 toko dan juga membentuk perusahaan manajemen talent Mantapo Corp. Melalui bisnis ini, mereka turut menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Jerome juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Terlihat dari konten yang dibuatnya, ia ingin agar Indonesia dan budayanya semakin dikenal oleh dunia. Luar biasa keren ya mereka berdua. Aku jadi ingat sama materi sejarah yang diajarkan kemarin. Ketika para tokoh cendekiawan yang berpendidikan dan dengan adanya liberalisme atau kebebasan serta rasa nasionalisme, mereka memiliki ide yang kreatif dan inovatif untuk membentuk organisasi pergerakan agar terbebas dari penindasan bangsa barat. Organisasi pergerakan ini sebagai bentuk perubahan perjuangan dari yang sebelumnya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Munculnya nasionalisme yang tinggi dalam diri para cendekiawan tak lepas dari kenangan akan kejayaan setiap negara, khususnya di Indonesia sendiri pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Para cendekiawan pun memikirkan bagaimana cara agar dapat merdeka dari penjajah dan dapat berdiri di atas kaki sendiri, sehingga berdirilah organisasi pergerakan di berbagai bidang yang bertujuan agar terbebas dari penjajahan. Tidak lupa kita juga dapat belajar dari kemenangan Jepang atas Rusia. Dari kemenangan itu berdampak luas di wilayah Asia Afrika yang kemudian membangkitkan semangat nasionalisme untuk berjuang melawan penjajah barat dan merdeka.
Ngomongin soal nasionalisme, di tahun 2021 kemarin, tim putra bulu tangkis Indonesia berhasil menjuarai Piala Thomas 2020 loh guys. Indonesia berhasil merebut kembali gelar juara Piala Thomas 2020 untuk ke-14 kalinya. Setelah perjalanan selama 19 tahun sejak tahun 2002, Piala Thomas akhirnya kembali pulang ke tanah air. Dan yang buat aku salut lagi nih, sama salah satu atlet bulu tangkis Indonesia favorit aku, si Jonathan Christie. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, dia menjelaskan akan memberikan bonus yang didapatnya dari pemerintah untuk para atlet yang hidupnya kurang beruntung. Super bangga banget aku sama Jojo. Aksi baiknya ini menginspirasi aku untuk selalu berbuat baik ke sesama dari hal besar, kecil, atau sederhana apapun. Yang kita lakukan demi membantu sesama itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Intinya, kita dapat menjadi garam dan terang dunia melalui hal-hal baik yang kita lakukan. Idola banget sih si Jojo. Pasca, aku dengar kamu menangin pertandingan bulu tangkis ya kemarin. Selamat ya. Pasca, jelasin dong gimana sih caranya buat menangin pertandingannya? Makasih banyak ya. Jadi caraku memenangkan pertandingan bulu tangkis, aku telah menguasai teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis seperti memegang raket, posisi tubuh, gerak kaki, servis, smash, drop shot, lob, dan netting. Oh gitu. Aku ingin tanya lagi nih, teknik apa sih yang paling penting dalam permainan bulu tangkis? Oke, teknik terpenting dalam permainan bulu tangkis yaitu mengatur pernapasan dengan baik. Terlihat mudah jika kita melakukannya, tapi sebenarnya banyak manfaat kita bernapas dengan teratur. Manfaat yang paling utama yaitu tidak mudah lelah dan tidak kehabisan napas ketika dalam pertandingan. Oh ya? Kamu benar-benar sangat fokus untuk bermain bulu tangkis, dan bagaimana sih cara mengatur pernapasan yang baik dan benar? Melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalau sudah lanjutkan pernapasan dengan ritme yang cepat. Caranya bernapas dalam-dalam pada posisi diam. Mulailah dengan menenangkan diri, tarik napas sepenuhnya, lalu turunkan bahu perlahan sambil mengembuskan napas. Saat membuang napas, dorong udara sekuatnya. Kemudian segera diikuti dengan menarik napas dalam. Pernapasan tersebut dinamakan pernapasan. Wah, ternyata kamu tahu banyak ya. Aku jadi tertarik main bulu tangkis. Lain kali ajak aku ya main bulu tangkis biar kita bisa main bareng. Ya, oke. Kalau tadi kan bahasanya hal-hal positif yang dilakukan oleh generasi muda di era digital. Aku ingin tahu nih, kira-kira menurut kalian apa yang menjadi tantangan generasi muda di era digital ini, khususnya pada penggunaan media sosial? Menurutku yang saat ini menjadi tantangan adalah bagaimana respon kita sebagai generasi muda dalam kemudahan akses digital tersebut. Kayak yang kita tahu, di media sosial itu yang namanya informasi dapat dengan sangat mudah tersebar. Dari informasi yang memang fakta sampai informasi hoax. Seringkali masyarakat kurang cakap dalam merespon, menyaring, serta menyebarkan informasi yang ada di media sosial tersebut. Bener tuh, kadang di grup WhatsApp suka ada yang ngirim berita hoax yang kebenarannya masih dipertanyakan. Ada juga yang ngirim link-link haram. Nah itu dia contohnya. Lanjut lagi, dalam menggunakan media sosial sendiri, masyarakat Indonesia masih dinilai kurang beretika loh. Menurut data Digital Civility Index DCI yang disebut atau dibuat oleh Microsoft pada tahun 2020, ternyata kesopanan masyarakat Indonesia di media sosial menduduki peringkat ke-29 dari 30 negara di dunia. Artinya tingkat kesopanan sangat rendah. Hal ini dikarenakan tingginya penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan kasus-kasus diskriminasi di media sosial. Ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa mayoritas pelaku yang tidak beretika di media sosial dilakukan oleh remaja. Jadi, memang cara beretika di media sosial perlu lebih diperhatikan lagi oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Wah, miris banget ya. Kemarin aku kan baca-baca di internet tentang syarat wedana pupuk gambuh. Pada mau dengerin nggak? Wah, mau dong. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur, pola kang kalantur, tanpa tutur, katulo katali.
kadaluwarsa katutu kapatu panda di awon. Wah, bagus banget teks pupuh gambuhnya. Kalau boleh tahu, isi teks pupuh gambuhnya tentang apa? Oke, aku jelasin ya. Jadi ini teks Wedatama Pupuh Gambuhnya tentang anak zaman sekarang yang sudah hilang sopan santun sama yang lebih tua. Dan lebih lagi zaman sekarang mereka kurang paham akan etika dalam bermedia sosial. Aku sering nemuin komentar-komentar yang menggunakan kata kasar, provokatif, sara, dan juga tidak relevan dengan postingan yang ada. Parahnya, yang melakukan hal tersebut kebanyakan remaja. Bahkan ada yang menormalis kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya meskipun gak banyak, tapi kalau kebiasaan-kebiasaan tersebut dibiarkan dapat merusak generasi muda. Jadi menurutku teks Wedatama Pupuh Gambuh ini cocok menggambarkan generasi muda di era digital ini. Wah iya, cocok banget. Sesuai juga sama yang dijelasin Michael barusan. Aku juga mau tanya struktur teks Wedatama Pupuh Gambuh itu apa aja sih kalau boleh tahu? Wah, pertanyaan yang menarik. Aku jelasin juga ya. Jadi teks Wedatama Pupuh Gambuh ini strukturnya ada 3, yaitu ada guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan. Guru lagunya itu U, I, U, O, dan guru gatranya 7, 10, 12, 8, 8. Guru gatranya itu ada 5. Itu strukturnya ya. Oke, sip. Sekarang jadi tahu nih strukturnya. Makasih banget ya. Wah hebat, Adi tahu semua tentang teks Wedatama Pupuh Gambuhnya. Makasih. Sama-sama, aku juga mau tanya ini boleh nggak guys? Tanya aja sekalian, mumpung semuanya pada ngumpul nih. Oke deh kalau begitu, aku mau tanya ini tentang pelajaran kimia. Aku bener-bener gak paham, jadi yang aku mau tanya apa saja sih contoh zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Sini aku jelasin. Jadi contoh dari sifat asam itu ada jeruk, tomat, buah asam jawa, pengawet makanan yakni asam benzoate. Kalau contoh sifat basa ada deodoran, mengandung aluminium hidroksida, plester atau mortar, mengandung kalsium hidroksida, dan satu lagi sabun jenis tertentu mengandung natrium hidroksida. Jadi itu contohnya. Apalagi nih yang kamu mau tanyain? Wah ternyata banyak juga ya contohnya. Aku juga mau tanya lagi nih, perubahan warna indikator dari dalam berbagai larutan apa saja sih? Gantian aku yang jelasin. Jadi indikator dari dalam berbagai larutan ada 3 setauku. Yang pertama indikator kertas. Larutan akan mengubah kertas lakmus menjadi berwarna merah jika bersifat asam. Sebaliknya, larutan bersifat basa akan menjadikan kertas lakmus berwarna biru. Selanjutnya stick. Stick dicelupkan pada kertas pada larutan yang diuji, kemudian dibandingkan dengan parameter pada kotak. Yang kedua, indikator larutan itu ada fenolftalein dan metil merah. Fenolftalein itu akan berubah menjadi warna merah pada larutan basa, kalau larutan asam dan netral akan tetap berwarna kuning. Yang terakhir, indikator alami itu berasal dari bahan alami yang diekstrak dan contohnya banyak banget. Ada kubis merah, kembang sepatu, bunga mawar, bayam merah, bunga geranium, kunyit, bunga pacar, dan bunga karamunting. Jadi itu ya penjelasannya. Sip, jelas banget. Satu lagi nih yang mau aku tanyain, konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis itu apa saja? Oke, sekarang aku yang jelasin konsep asam dan basa. Menurut Lewis, itu suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau disebut akseptor pasangan elektron. Kalau basanya, senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau disebut donor pasangan elektron. Sekarang yang Bronsted-Lowry. Yang asam sebagai donor proton atau disebut ion hidrogen, dan basa sebagai akseptor proton atau disebut ion hidrogen. Yang terakhir, Arrhenius, yang asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H positif. Sedangkan yang basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH negatif. Jadi begitu ya penjelasannya. Sekarang sudah paham kan ketiga pertanyaan yang kamu tanyain tadi? Paham banget, makasih banyak ya guys sudah bantu aku. Sama-sama. Tadi kan sudah dijelaskan soal tantangan generasi muda pada penggunaan media sosial. Aku penasaran nih, kalau tantangan generasi muda dalam hal finansial itu seperti apa ya?
Dalam hal finansial ya, sepengetahuanku yang menjadi tantangannya adalah untuk mengatur keuangan mereka dan untuk mengejar financial freedom. Terkadang generasi muda ini suka terjebak oleh FOMO, fear of missing out, tren dan keinginan sesaat. Mereka sulit memilih antara kebutuhan dan keinginan. Salah satu hal yang bisa dilakukan agar kita generasi muda dapat mencapai angka financial freedom adalah dengan memulai berinvestasi. Investasi merupakan cara yang dapat untuk mengamankan kondisi keuangan di masa depan. Ada beragam instrumen investasi yang dapat dipilih, misalnya obligasi negara, reksadana, emas, hingga properti. Oh, jadi seperti itu ya. Aku jadi tertarik nih buat memulai investasi. Guys, sekarang giliranku bertanya. Jadi, ada yang tahu nggak apa itu asas Bernoulli dan contohnya apa ya? Aku tahu, jadi asas Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluid yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurunkan jika kecepatan aliran fluida meningkat. Untuk contohnya, kita bisa ambil dari sekitar kita seperti menekan selang air. Nah, hal yang satu ini pasti sering banget kita lihat deh. Kalau lagi nyiram tanaman, pasti kita suka menekan ujung selang air biar pancuran airnya semakin jauh. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Kamu pasti ingat dong bagaimana semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Sekarang coba kamu angkat selang air lalu arahkan ke tanganmu. Setelahnya letakkan jempol kamu hingga setengah lubangnya tertutupi. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaannya mengecil maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang, sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Makanya jadi lebih sakit kalau kena tangan. Oh gitu. Wah, makasih ya teman-teman udah memberikan penjelasan tentang asas Bernoulli. Memang materi kali ini sulit untuk aku pahami. Iya, sama-sama. Iya, satu lagi nih. Di rumahku itu kan buka warung kelontong. Nah, suka banyak tuh kardus-kardus bekas dari packingan barang-barang jualan warung. Biasanya kardus-kardus itu aku jualin ke tukang rosok. Kalian ada yang punya ide nggak gimana sih biar kardus-kardus itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi kerajinan yang lebih bernilai jual? Oh, aku ada ide nih. Gimana kalau bikin rak dinding aja? Selain bisa buat tempat naruh barang, itu juga bisa jadi ornamen buat hiasan dinding loh. Oke juga idenya. Makasih ya. Sama-sama. Gak terasa nih kita sekarang sampai di penghujung podcast. Terima kasih ya untuk yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Bye-bye.